Halo, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini berisi tentang membuat surat lamaran kerja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ayo belajar bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan atau jabatan. Fungsi surat lamaran yang pertama, sebagai alat untuk menyampaikan permintaan atau permohonan. Yang kedua, sebagai alat bukti tulis. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengikat. Yang keempat, sebagai bukti historis. Dan yang kelima, sebagai pedoman kerja. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja. Ayo, perhatikan teks lamaran kerja tersebut. Mari kita ikuti tanda panah tersebut. Tanda panah pertama menunjukkan tempat dan tanggal surat. Diikuti dengan alamat surat yang dituju, kemudian perihal surat, lalu salam pembuka. Setelah itu diikuti dengan isi surat, lalu salam penutup atau harapan permintaan, dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Surat lamaran pekerjaan diajukan berdasarkan dua syarat. Yang pertama, berdasarkan inisiatif sendiri atau informasi dari orang lain, teman, dan kenalan. Yang kedua, berdasarkan iklan, baik media cetak seperti surat kabar maupun media elektronik seperti televisi atau radio. Prinsip penulisan surat lamaran. Dalam menulis surat lamaran juga dapat dilakukan dengan pendekatan AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, attention atau perhatian. Prinsip pertama dalam penulisan surat lamaran adalah menarik perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan kepada pembaca bahwa Anda memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembacanya. Yang kedua, interest atau menarik. Prinsip kedua dalam penulisan surat lamaran kerja adalah interest. Artinya, bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang Anda sampaikan dalam surat lamaran kerja kepada pembaca. Maksudnya, pelamar menjelaskan relevansi kemampuan yang dimiliki dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, desire atau hasrat. Prinsip ketiga dalam penulisan surat lamaran kerja adalah desire. Artinya, bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja, Anda harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk dapat mengetahui lebih jauh terhadap apa yang sudah pelamar tuliskan dalam surat lamaran kerja. Yang terakhir, action, tindakan. Prinsip keempat dalam penulisan surat lamaran kerja adalah action. Artinya, bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja pelamar harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu
yang berkaitan dengan harapan pelamar kerja dalam menulis surat lamaran kerja. Hal-hal khusus yang dimiliki oleh surat yaitu 1. Penggunaan kertas harus baik, bersih, ukuran ketebalannya diperhatikan, bergaris maupun polos. Kedua, penggunaan model bentuk. Yang ketiga, pemakaian bahasa yang khas. Keempat, pencantuman tanda tangan dan stempel organisasi. Lalu, isi struktur surat lamaran. Yang pertama, paragraf pembuka, kemudian paragraf pertengahan atau isi surat, lalu ditutup dengan paragraf penutup. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulisan. Menyimpulkan adalah mengiktisarkan, artinya menetapkan garis besar dan memberikan saran berdasarkan apa yang disampaikan. Jadi, menyimpulkan isi dan sistematika surat lamaran kerja adalah menetapkan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan identifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Unsur kaidah kebahasaan surat lamaran kerja. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan, diikuti dengan tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar, diikuti dengan menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang ketiga, menggunakan bentuk surat yang standar, diikuti dengan melengkapi bagian-bagian surat seperti hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kita akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan surat lamaran di samping. Mari perhatikan isi surat tersebut. Sudah? Lanjut, kita akan melihat unsur-unsur kebahasaan pada isi surat lamaran teks sebelumnya. Yang pertama, berdasarkan bentuk surat yang standar, yaitu surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Yang kedua, berdasarkan bahasa yang baik dan benar, yaitu penulisan surat lamaran tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik, seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan koma. Yang ketiga, berdasarkan kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Karena informasi lowongan bersumber dari media massa. Kemudian pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Berdasarkan penyampaian maksud surat pada isi surat, sudah menggunakan kalimat yang jelas untuk melamar kerja. Namun, kurang jelas menyampaikan posisi atau jabatan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, berdasarkan pemakaian tanda baca koma pada bagian penutup surat. Pada penutup surat, seharusnya setelah kata pimpinan diikuti dengan tanda baca koma. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Mari perhatikan soal berikut. Yang pertama, cermati kutipan lamaran surat lamaran berikut. Titik-titik, dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Adapun identitas diri saya, titik-titik. Pemberian identitas yang tepat untuk melengkapi surat lamaran tersebut adalah, mari kita perhatikan option A, B, C, D, dan E. Kita lihat bersama, sudah ada diwarnai dan ditebalkan option E. Benar, inilah jawabannya. Mengapa? Karena dalam surat lamaran pekerjaan yang perlu diperhatikan, penulisan nama itu harus huruf kecil.
diikuti dengan nama subjek atau nama orangnya, huruf kapital di awal, lalu tempat tanggal lahir, sama seperti kata nama, penggunaan hurufnya kecil. Diikuti dengan nama kota Bengkulu, B huruf besar, lalu koma, 5 April, bulan April diikuti dengan kata atau huruf A besar. Pada tahun 1986, lalu alamat penulisannya huruf kecil, diikuti dengan Jalan Bakti Husada, pada setiap awal kalimat huruf besar, kemudian 10, Bengkulu, nama kota B huruf besar. Jadi jawabannya adalah option E. Kemudian soal nomor 2. Cermati kalimat berikut. Dengan hormat, bersama ini, Mas Said Ankarya, 23 tahun, lulusan D2 akuntansi tahun 1994, mengajukan lamaran sebagai ... Pembuka surat lamaran pekerjaan di atas kurang tepat. Perbaikannya adalah, kita lihat option A, B, C, D, E. Mari kita masukkan bersama-sama. Kata bersama ditambahkan dengan surat. Dengan hormat, bersama surat ini saya, Mas Said Ankarya. Cocok ya? Coba kita lihat option B. Kata bersama diganti dengan melalui. Dengan hormat, melalui ini saya, tidak cocok ya, rancu bahasanya. Yang C, kata bersama diganti dengan yang bertanda tangan. Dengan hormat, yang bertanda tangan ini saya, tidak cocok. D, kata bersama diubah menjadi dengan. Dengan hormat, dengan ini saya, tidak cocok ya, karena kata awal sudah ada kata dengan. Berarti tidak diikuti dengan kata dengan lagi. Yang E, kata bersama diganti dengan tersebut. Dengan hormat, tersebut ini saya, salah. Jadi jawaban yang benar adalah ayam, opsi A. Kata bersama ditambahkan dengan surat. Lalu soal nomor 3. Kami tolak lamaran Anda dan kami harap Anda maklum. Perbaikan kalimat surat balasan lamaran pekerjaan di atas yang santun adalah, kita lihat option A, B, C, D, dan E. Iya, sudah ada yang ditebalkan, yaitu option E. Mengapa? Jika kita menerima balasan dari surat lamaran yang ditolak, berarti kita perbaikin dengan cara, terima kasih atas rencana Anda untuk bergabung dengan perusahaan kami. Namun, dengan sangat menyesal, kami belum dapat memenuhinya. Mengapa E menjadi opsi yang benar? Karena pada opsi yang A, terima kasih atas surat Anda. Selanjutnya kami menolak lamaran Anda. Kurang sopan ya, atau tidak sesuai dengan kata-kata perbaikan yang santun. Yang B, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi apa boleh buat, kami harus menolaknya. Salah juga. C, terima kasih atas surat lamaran Anda, namun saat ini kami belum membutuhkan tenaga saudara. Nah, ini bisa dikatakan juga benar, tapi tenaga saudara lebih sopan. D, terima kasih atas kiriman surat lamaran Anda, namun Anda harap memaklumi karena dengan terpaksa kami menolak. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah ento. Terima kasih sudah menonton dan menyimak isi video kali ini mengenai surat lamaran tersebut. Sampai jumpa dan tunggu kembali video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.